Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elida, sarjana pendidikan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Bu, maaf ya Bu, saya minta waktu Ibu sebentar. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Ada tugas untuk modul 3.1 untuk mewawancarai kepala sekolah ya Bu. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan untuk Ibu, boleh ya Bu? Iya, silakan. Sedapat mungkin kami jawab. Untuk pertanyaan pertama ya Bu. Ya. Bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan itu termasuk kategori dilema ITK atau termasuk bujukan moral Bu? Dilema etika. Itu permasalahan yang istilahnya dirasa bimbang gitu apa gimana? Iya. Nah, yuk kita mencari solusinya, misalnya apa yang dihadapi siswa tersebut, misalnya kita identifikasi dulu, nanti terus dicari jalan keluar yang terbaik gitu. Kalau misalnya saya tidak mampu untuk menyelesaikan sendiri, insya Allah saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang istilahnya bisa dimintai pendapat supaya bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Iya baik Bu. Jadi Ibu bisa mengajak rekan guru agar bisa menyelesaikan masalah ini ya Bu? Iya, insya Allah. Iya. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di mana ada dua kepentingan yang benar sama benar ini Bu? Ya, berarti kalau itu bersangkutan dengan masalah siswa yang perlu dimintai pendapat daripada wali murid, tentunya akan kami panggil wali murid tersebut untuk berkomunikasi dengan kita bagaimana solusi untuk mengatasi anak tersebut supaya menjadi lebih baik dalam mengikuti pembelajaran di kami. Tetapi juga kami minta pendapat bendahara atau guru lain yang istilahnya bagaimana kalau menghadapi hal seperti ini untuk penyelesaiannya yang terbaik bagaimana. Oke, baik Bu. Jadi bisa saya simpulkan Ibu itu dalam mengambil keputusan mengajak guru-guru di sini dan mengajak juga wali dari siswa ya Bu. Iya. Baik Bu, pertanyaan ketiga. Selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan Bu? Langkah-langkahnya untuk menyelesaikan tersebut. Iya Bu. Ya, pertama kita mengidentifikasi masalah tersebut. Misalnya kenakalan anak itu apa gitu kan. Nah, jadi kita pelajari dulu. Setelah kita pelajari, kita mencari solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut atau masalah tersebut. Tetapi kalau saya pribadi misalnya nggak sanggup menyelesaikan sendiri, ya tetap mengajak rekan-rekan yang lain untuk dirapatkan. Jadi semuanya tahu bahwa di sekolah ini ada permasalahan siswa. Nah, jadi nanti suara dari masukan dari rekan-rekan itu kita simpulkan mana yang terbaik, itulah yang menjadi solusi kita. Iya Bu, jadi kita pasti selalu mengajak seluruh dewan guru di sekolah Bu. Iya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Yang efektif dalam mengambil keputusannya yang Ibu lakukan? Yang efektif ya itu tadi, mengambil anak dulu, kita ajak bicara sebetulnya apa permasalahan yang mengganggu atau mengganjal di hati anak tersebut. Terus kita dikonsultasikan dengan wali muridnya, guru kelasnya. Nah, guru kelasnya, terus kita mencari jalan tengah istilahnya kan, yang terbaik supaya anak juga tidak dirugikan dan gurunya juga tidak merasa tersinggung atas apa yang kita
lakukan tadi. Jadi kita sama-sama bersamalah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Bersama-sama Bu ya, dimusyawarahkan. Iya. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam menghadapi kasus-kasus ini, dalam memutuskan masalah? Pasti Ibu kan punya tantangan yang pernah Ibu hadapi. Tantangan yang kami hadapi di sini, pernah ada anak itu memang malas. Setelah ditegur gurunya, dia itu masih tidak ada perubahan. Nah, terus istilahnya kapan anak itu agak disentil dikit gitu, apa dengan kata, apa ini tersinggung dia tuh. Melaporlah sama wali muridnya, akhirnya wali muridnya datanglah ke sini. Terus ya kami buktikan dengan hasil kerjanya dia, misalnya nilainya seperti ini. Misalnya dia ada PR, jarang mengerjakan. Nah, jadi kita mohon kerjasama wali murid tersebut untuk mengontrol anaknya di rumah. Apabila ada PR, ya Pak tolong diawasilah, jangan dilepaskan anak itu. Karena tanggung jawab kami itu hanya beberapa jam di sekolah, tetapi lebih banyaklah di rumah. Jadi jangan dilepaskan terus masa bodoh gitu, enggak. Kita enggak bisa, harus ada kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan wali murid. Itu maksudnya. Jadi tantangannya terberat tadi dari wali Bu ya. Iya, kadang yang nggak terima, tidak salah terima, paham, kurang paham dengan permasalahan anaknya. Iya. Baik Bu, untuk selanjutnya apakah Ibu dalam penyelesaian masalah itu langsung pada saat itu atau ada jadwalnya Bu? Tergantung daripada permasalahan tersebut. Kalau memang bisa kita selesaikan dengan segera atau solusinya sudah ketemu, ya bisa. Tetapi kalau tidak, kita minta waktu, misalnya ditunda 3 hari atau 2 hari dengan waktu tertentu, nanti wali muridnya kita undang kembali setelah kami konsultasi dan rapatkan dengan guru-guru yang lain. Ya, Bu. Kemudian untuk selanjutnya Bu ya, selama ini adakah seseorang atau faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Iya, ada. Misalnya kan kita di sekolah ini kita bagi, misalnya bagian bendahara ya tugasnya mengelola keuangan misalnya. Bagian kurikulum atau bagian bimbingan siswa, ya kita kalau yang pertama menegur, memanggil atau BP kalau istilahnya kalau di SMP, kalau SD kan nggak ada. Nah, jadi anak itu dipanggil dulu oleh Pak Marjio selaku sesepuh kami, diajak sharing gimana. Kalau memang sudah tidak dapat, nah baru kita rapatkan kembali bagaimana solusi terbaiknya. Berbagi tugas lah Bu. Iya, dibagi tugasnya. Terus Bu, terakhir ini Bu ya, dari semua yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapat dari kasus-kasus yang Ibu temui selama ini di sekolah ini? Sesuatu itu akan berat kalau dipikul sendiri, tetapi permasalahan itu akan menjadi ringan apabila kita kerjakan bersama-sama, mencari solusinya. Jadi kita ya sharing dengan anak buah itu ya istilahnya baik-baik saja lah gitu. Jadi gotong royong, siapa yang bisa membantu ya memang kita mohon bantuannya untuk menyelesaikan supaya sekolah ini bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi sama-sama harus kita pikirkan. Ya, pikiran bersama-sama antara Pak Sekolah dan Dewan Guru ya Bu. Iya, betul. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Ibu telah mendukung kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ini ya Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah Bu. Ibu, hari ini maaf saya meminta waktu Ibu sebentar. Saya calon guru penggerak angkatan 10 akan mengadakan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang telah Ibu lakukan di sekolah ini ya Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan itu termasuk kategori dilema IPK atau bujukan moral Bu? Ya Bu, untuk permasalahan di sekolah, masalah di sekolah kami ini kan siswanya banyak, jadi bermacam-macam permasalahan, kadang ada setiap hari masalah anak yang dibullying atau masalah anak kena
bermain, kadang-kadang tidak sengaja itu kena kawannya, jadi ada sering terjadi peristiwa kami kenakalan anak itu mereka masalah pengeroyokan di sekolah. Jadi pada saat itu kami tidak tahu kalau anak itu dikeroyok. Ada temannya, salah satu teman yang lapor. Jadi anak itu kami panggil ke kantor tentang permasalahan apa yang mereka sampai mereka terjadi pengeroyokan. Nah setelah ditanya salah satu anak itu, mereka itu anak-anak itu berebut pembicaraan, mereka masing-masing ingin membela diri bahwa mereka benar. Setelah mereka sudah tidak bisa kami atasi, terus kami sesama guru memanggil guru wali kelasnya, apa benar anak ini memang di dalam kelasnya itu anak ini termasuk anak luar biasa. Tapi oleh karena permasalahan tidak selesai pada hari itu, jadi kami Dewan Guru maka untuk besoknya memanggil wali murid tersebut. Baik Bu. Jadi dalam mengidentifikasi ini Ibu memanggil dulu Bu ya anak-anak yang terkena masalah ini ya Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan terhadap kasus-kasus di mana ada dua macam ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Oleh karena sudah permasalahan itu tidak bisa diselesaikan sama-sama anak tadi, terus kami ngasih tahu, mengirim surat untuk orang tuanya datang ke sekolah tentang permasalahan anak tersebut. Nah, tapi sebelumnya Bu, sebelum wali murid datang, kami sesama Dewan Guru musyawarah mengenai masalah kasus anak tersebut. Ya Bu, jadi Ibu mengajak Dewan Guru bermusyawarah ya Bu ya. Kemudian selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam mengambil keputusan Bu? Prosedur yang saya ambil pada permasalahan tersebut, saya mengajak Dewan Guru bermusyawarah untuk musyawarah masalah kasus anak tersebut ya, supaya misalnya wali muridnya tidak menyalahkan sekolah. Jadi kami panggil setelah musyawarah mencapai mufakat, maka kami panggil lagi wali murid tadi. Nah, terus kami siswa tersebut yang bermasalah tadi juga kami panggil, terutama wali murid yang ada anak yang kasus tadi. Iya Bu, jadi memanggil anaknya dan memanggil orang tuanya juga Bu ya. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini Bu? Mengenai hal-hal yang efektif, yaitu saya selaku kepala sekolah, setiap ada permasalahan atau kejanggalan-janggalan yang ada di siswa kami mengadakan musyawarah, terus apa masalah yang tidak selesai hari ini mungkin kami tunda atau 2 hari atau 3 hari ke depan. Iya Bu, jadi musyawarah Bu ya bersama guru-guru. Baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan? Tantangan saya dalam mengambil keputusan, terutama kalau wali murid yang kurang mengerti atau yang nggak paham, yang selalu misalnya kalau kejadian-kejadian di sekolah, anaknya di sekolah kita yang kewajiban guru untuk mengawasi anak-anak ya, tapi wali muridnya masih tetap menyalahkan, kadang guru kadang dia tanggung jawab, walaupun sudah pulang itu masih tanggung jawab guru, padahal itu kan Bu ya, kita cuma sebentar Bu ya di sekolah, cuma berapa jam paling banyak bersama orang tua Bu ya. Baik Bu, apakah Ibu dalam penyelesaian kasus langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu menunggu beberapa hari Bu dalam memutuskan kasus tersebut? Kadang-kadang Bu, kami itu langsung hari itu begitu ada masalah terhadap anak, kadang kami langsung
mengambil keputusan langsung musyawarah. Kadang Iya. oleh karena misalnya tidak mencapai mufakat, terus masalah tersebut bisa kami lanjut tunda atau besok atau Oh iya Bu. Jadi tergantung masalahnya Bu ya, bisa langsung pada saat itu, bisa kita tunda beberapa hari Bu. Kemudian Bu, selama ini adakah seseorang atau faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan ini Bu? faktor dalam beberapa mengambil keputusan. Kami kadang misalnya ada operator kami, misal ada Pak Angga, atau Pak Anwar, kemudian bendahara, kami kerjasama atau sharing sesama guru bagaimana menghadapi anak-anak yang anak yang nakal, terus anak yang bermasalah di dalam belajar. Itu kami harus bermusyawarah dulu, sudah tuh yang terutama kami itu minta pendapat juga dengan komite sekolah. Oh iya Bu, jadi kerjasama Bu ya sama guru dan komite. Baik Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapat dari kasus-kasus yang Ibu temui di sekolah ini? Pembelajaran yang saya dapatkan selama ini, saya itu setiap ada rapat bulanan kami selalu berpesan kepada guru-guru di dalam permasalahan anak-anak nakal, terus anak-anak kurang mampu dalam belajar, anak-anak yang belum bisa baca, gimana caranya supaya anak-anak tersebut kita kasih pelajaran tambahan atau disuruh les supaya anak-anak kita ini jangan sampai lagi yang tidak bisa membaca di SD ini, satu Bu, ya. Pancawarna ini. Semoga seluruh Dewan Guru tetap semangat. Saya juga berpesan, walaupun kita dalam pembelajaran atau di dalam lingkungan sekolah kadang terasa kesal terhadap anak-anak, tapi tetap semangat demi untuk mencerdaskan anak-anak. Iya, baik Bu. Jadi tetap semangat Bu ya untuk mendidik, mencerdaskan anak-anak bangsa. Baik Bu, terima kasih saya ucapkan karena Ibu telah mendukung kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Makasih ya Bu.